Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Dewi Kirana dari kelas 4C. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis fosfat. Sebelumnya saya akan membaca satu persatu poin yang ada di sini, dan kemudian saya akan menjawabnya. Untuk poin pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang fosfat. Fosfat merupakan suatu senyawa atau bahan kimia yang dapat menurunkan kualitas dari suatu cairan tersebut. Untuk poin kedua, mahasiswa mampu menggambarkan struktur kimia fosfat. Struktur kimia fosfat itu terdiri dari satu atom fosforus dan 4 atom oksigen. Untuk poin ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan asal-usul fosfat dalam perairan, khususnya air sungai. Fosfat pada dasarnya ada di dalam perairan sungai yang berasal dari kotoran manusia, kotoran hewan, industri rum, kertas, deterjen, dan sabun. Untuk poin keempat, mahasiswa mampu menjelaskan bahaya fosfat. Yang pertama, bahaya fosfat pada perairan bahaya fosfat apabila terjadi di dalam air yang berlebihan akan mengancam kehidupan biota dalam perairan tersebut. Yang kedua, bahaya fosfat dalam perairan yang berlebihan akan menyebabkan eutrofikasi pertumbuhan alga maupun pertumbuhan plankton ada di perairan tersebut, sehingga menyebabkan sinar matahari tidak bisa menembus air sungai pada sampai permukaan. Untuk poin kelima, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip analisis fosfat. Untuk prinsipnya itu, dalam larutan asam ortofosfat akan bereaksi dengan amonium molibdat yang akan membentuk asam molibdat fosforik yang kemudian direduksi oleh stannous klorida atau SnCl2, kemudian membentuk senyawa kompleks berwarna biru. Senyawa kompleks berwarna biru ini seberbanding lurus dengan konsentrasi fosfat yang kemudian dibaca absorbensinya 650 nanometer. Poin ke-6, mahasiswa mampu menjelaskan prosedur analisis fosfat. Untuk yang pertama itu siapkan alat dan bahan. Yang kedua, pipet 25 ml sampel, kemudian tambahkan 0,25 ml amonium molibdat, kemudian tambahkan 1 tetes SnCl2, kemudian homogenkan, diamkan 7 menit, dan kemudian masukkan ke dalam kuvet. Kemudian dibaca absorbensinya menggunakan spektrofotometer visible dan panjang gelombang 650 nanometer. Untuk poin ke-7, mahasiswa mampu membuat larutan induk-fosfat. Dalam membuat larutan induk-fosfat ini, misalnya saya akan membuat 1000 ppm dalam 100 ml. Jadi timbang kalium hidroksida fosfat kemudian 0,1 gram. 0,1 gram ini didapatkan dari 1000 per 1000 sama dengan X per 100. Kenapa saya pakai 1000 per 1000? Karena saya akan membuat 1000 ppm. ppm yang dalam artian itu miligram per liter. Jadi 1000 per 1000 sama dengan X per 100. 100 ini volume yang akan kita buat, dan X ini volume yang akan kita cari. Kemudian ditemukan X itu 100 miligram, kemudian miligram ini dirubah menjadi gram, sehingga ditemukan 0,1 gram. Kemudian masukkan ke dalam beker gelas, tambahkan sedikit aqueous hingga homogenkan hingga larut, kemudian masukkan ke dalam ukur 100 ml, airkan sampai ada batas, kemudian homogenkan. Untuk poin ke-8, mahasiswa mampu membuat larutan seri standar fosfat. Untuk membuat larutan standar fosfat ini menggunakan larutan induk yang kemudian diencerkan menggunakan rumus V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Kemudian masukkan ke labu ukur sesuai takarannya, kemudian homogenkan. Untuk poin ke-9, mahasiswa mampu membuat kurva kalibrasi fosfat. Untuk membuat kurva kalibrasi ini, kita harus menentukan hasil absorbensi larutan standar. Kemudian kita buat persamaan garis yang dimana X itu konsentrasi sampel dan Y itu respon alat atau absorbensi. Kemudian temukan persamaan garis linear. Untuk poin ke-10, mahasiswa mampu melakukan perhitungan kadar atau konsentrasi fosfat pada sampel air. Untuk menentukan konsentrasi fosfat pada sampel air ini menggunakan rumus Y sama dengan AX plus B. Y itu adalah respon alat atau absorbensi, dan A itu garis gradien, X itu konsentrasi sampel yang kita cari, dan B itu konstanta. Untuk poin terakhir, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang batas maksimum
Mahasiswa mampu menjelaskan batas maksimum kadar fosfat dalam sampah air. Untuk batas maksimum fosfat ini diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 yang tentang pengendalian kualitas air dan penanganan suatu air. Itu terdapat 4 batas maksimum. Yang pertama kelas 1 dan kelas 2 itu batas maksimumnya 0,2 mg per liter. Sedangkan kelas 3 itu batas maksimumnya 1 mg per liter. Dan yang terakhir kelas 4 itu batas maksimumnya 5 mg per liter. Sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.